Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Mayang Sari dari Mayang Channel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan hari raya ini membawa kebahagiaan dan berkah buat kita semua. Bunda, bisa dijelaskan Bunda, apa yang mengawali harta dinasti Nusantara ini Bunda, sehingga bisa sampai titik ini ada di Bunda Mayang Sari. Siapa sih sebenarnya Bunda Mayang Sari ini? Jadi kembali saya akan menjelaskan jati diri ya. Jati diri saya pribadi sebagai Mayang Sari. Kalau saya dipahamkan dengan Mayang Sari itu nama fam di keluarga saya sebetulnya. Karena nenek saya belakangnya juga Mayang Sari. Ibu saya belakangnya juga Mayang Sari. Kebetulan saya juga belakangnya itu namanya juga Mayang Sari. Artinya kalau kita kembalikan ke dalam batas kewajaran, apa sih artinya sebuah nama? Tidak ada. Bisa orang menjawab, itu kebetulan. Dan di Indonesia ini yang namanya Mayang Sari itu banyak. Dari public figure, orang biasa, selebritis, banyak yang namanya Mayang Sari. Tapi saya paham yang ditanyakan, siapa Mayang Sari sebetulnya dengan urusan ini. Jadi begini, saya ini diketahui tidak punya orang tua. Bapak ibu saya itu tidak pernah kumpul dengan saya. Saya ini dipungut oleh orang tua. Yang mungkin seandainya ada yang melihat vlog ini di konten ini kenal dengan saya, maka tidak susah saya menjelaskan karena sangat tahu. Saya di kampung tempat saya dibesarkan, saya dipanggil Atim. Jelas kalau sudah dipanggil Atim, berarti posisi saya dengan sebutan itu kan saya tidak punya bapak, tidak punya ibu. Karena di sini yatim piatu. Saya dipungut orang tua di Puger sana. Dia sudah almarhum sekarang ini 97, beliau itu dipanggil oleh Tuhan. Terus orang tidak banyak tahu tentang diri saya. Hanya tahunya saya itu anak angkatnya Bapak Subali atau Mbah Sin. Namanya Atim. Dengan nama Atim itu jelasnya kan saya punya nama sendiri toh, karena Atim itu kan sebutan. Saya anak pungut, anak yatim yang tidak punya bapak dan ibu. Ya nama saya ya seperti tadi aslinya, sesuai dengan kenal lahir saya, akte kenal lahir saya. Kemudian dengan nama itu saya disuruh bertanggung jawab. Ternyata di dalam Mayang Sari itu bukan sekedar nama, tapi di situ ada cerita. Dan kenapa nenek saya, ibu saya itu ada pakai nama Mayang Sari. Ternyata Mayang Sari ini kalau bisa dikatakan ada hanya sebuah sandi. Dikatakan sandi setelah kita itu menerima tugas dalam perjalanan untuk ngurus Bondo Rumekso ini, disitulah terjawab. Ternyata Mayang Sari itu bersatunya seluruh isi inti yang terkandung di dalam sesuatu.
contoh nih ya, dibilang kembang mayang. Kembang mayang itu bukan satu macam kembang, tapi campuran dari macam-macam kembang. Dan ada diperuntukkan untuk ini, itulah kembang mayang. Sama. Jadi ada segala sesuatu yang dari beberapa unsur sehingga terkumpul dengan cerita Mayang Sari. Nah, dari cerita Mayang Sari itu sendiri pun saya dulu tuh bingung. Kok nama saya panjang seperti ini? Ya tapi ya bagaimana? Ternyata ada sejarahnya di diri saya tentang keluarga saya. Jadi kalau saya di orang Melayu, yang mungkin orang Melayu sekarang itu orang apa ya, orang Melayu ya masih termasuk di luar Indonesia juga orang Melayu. Saya dipanggil bukan Mayang Sari, tapi Putri Mayang Murai, itu bahasa mereka. Ternyata setelah saya pahami, Mayang Murai itu nun jauh di sana itu ada di Malaysia, di Negeri Sembilan. Disitulah cerita Mayang Murai. Jadi kita masuk kalau di sana lewat Seremban. Kenapa begitu? Karena di sana itu ada istana namanya Istana Sri Menanti. Ya inilah cerita Mayang Murai. Kok kenapa ada kaitan, saya bertanya? Iya, karena raja di Negeri Sembilan itu dulu bukan asli orang sana, tapi rajanya itu orang Minang. Dari Minang. Pagaruyung mestinya, tuh kaitannya di sana. Yes, pokoknya orang Melayu dari Sumatera lah katakannya. Nah, jadi saya mengambil kesimpulan bahwa Mayang Sari ini bukan sekedar nama, ada sesuatu di nama itu. Setelahnya dengan saya Mayang Sari ini, saya banyak hal yang terjadi, termasuk saya itu terlibat dalam urusan titipan harta amanah. Ya, tapi di sini saya tidak berani bicara bahwa itu adalah urusanku, tidak. Karena saya sifatnya di sini membantu untuk merealisasi urusan ini. Saya dengan nama Mayang Sari itu sebetulnya beban. Beban gimana? Karena saya sendiri ketemu Mayang Sari itu terhitung 42 Mayang Sari. Yang anehnya di nama ini Mayang Sari ini. Yang lucu di KTP-nya itu ya beda, bukan Mayang Sari. Sehingga saya berpikir ada apa dengan nama Mayang Sari ini. Akhirnya, oh berarti Mayang Sari itu bukan hanya sebuah nama, ternyata ada sesuatu di jati dirinya Mayang Sari. Banyak hal terjadi yang saya rasakan karena saya punya nama itu. Banyak sesuatu yang saya lakukan dan saya berkewajiban untuk menjalankan atas nama Mayang Sari. Ya itulah. Kalau dijengkali pakai nalar itu tidak ketemu. Kalau dijengkali pakai nalar itu tidak ketemu. Tapi kalau kita berpikir secara hati, kemudian spiritual, supaya bisa membantu untuk menjawab, nah baru kita ketemu, kita bawa ke intelektualnya dengan semua ini. Saya di antara bersaudara, saya bungsu, paling kecil. Pun juga saya sebagai anak angkat di keluarga saya paling kecil juga. Yang diangkat oleh beliau, kalau tidak salah itu bapak saya itu R. Subhani. Dulu itu jadi semendi di kampung itu, jadi cari. Tapi dengan nama Mayang Sari itu sendiri sudah cukup membuat saya ini terbebani dengan banyak hal.
Kenapa tidak semua titipan di situ ternyata ada nama Mayang Sari? Apa itu kebetulan atau sudah direncanakan? Hanya Tuhan yang tahu. Kan Bunda bisa mengenal siapa Bunda sebenarnya dengan nama yang berbeda, yang awalnya itu dikenal anak yatim piatu di daerah situ. Terus hari itu selang berapa tahun itu Bunda saya tidak tahu, makanya kami menanyakan itu. Pada usia keberapa Bunda mengenal dengan nama Siti Khalifah Putri Mayang Sari itu? Jadi saya mengerti dengan nama sebenar-benarnya saya, dengan banyak urusan itu 9 tahun. Waktu itu tahunnya sekitar tahun 1977 ke 1978. Karena di situ ada peristiwa yang terjadi pada diri saya. Terus saya memang tidak dibekali dengan sekolah formal. Sekolah saya itu hanya SD. Setelahnya saya tidak punya ijazah. Tapi saya tidak membuat itu kurang. Saya merasa cukup. Mungkin itu jatah untuk saya. Karena untuk belajar saya tidak harus di sekolah. Gimana ilmu bisa saya serap, saya pelajari, yaitu berarti saya juga belajar. Dan yang lain-lain itu seiring dengan waktu. Apapun yang saya pahamin itu saya dapatkan dari pembelajaran yang diberikan oleh orang tua. Dan bukan satu orang. Kalau saya nyebutkan sekarang ya tidak terhitung banyak. Alhamdulillah dengan saya yang tidak punya siapa-siapa, tidak melas karena saya banyak orang-orang di belakang saya. Walaupun saya tidak punya bapak ibu, tapi rasanya saya seperti yang lainnya punya keluarga yang cukup untuk mengasihi dan mengurus saya. Usia 9 tahun yang Bunda pahami itu baru mengenal yang namanya Siti Khalifah Putri Mayang Sari itu. Nah, proses pengenalannya ini Bun, itu melalui proses apa Bunda pada waktu itu? Adakah para sepuh itu yang mendatangi Bunda menyampaikan ini dan ini, atau melalui proses lainnya Bunda? Begini, saya tidak hanya mendengar dari mereka berbicara dengan nama saya, tapi di situ yang tidak bisa saya pungkiri, ada surat, ada data saya, kemudian jadi akte kenal lahir saya. Disitulah saya difahamkan bahwa kamu namanya ini. Loh kok saya ya nanti kamu akan ngerti, kata orang tua seperti itu. Nanti akan tiba masanya kamu memahami kenapa namamu itu Mayang Sari, Siti Khalifah Putri Mayang Sari. Ternyata setelah saya terbuka biodata tentang orang tua saya, baru saya nama saya bungsu ini Siti Khalifah Putri Mayang Sari. Ibu saya itu namanya Siti Fatimah. Sedangkan nenek saya itu Siti Aisyah. Dan semuanya dulu konon ceritanya pakai nama Mayang Sari juga. Gitu. Jadi dengan Siti Khalifah itu saya tidak bingung lagi. Itu mungkin runcut dari orang tua kandung saya. Walaupun notabene saya tidak pernah ketemu dan tidak pernah melihatnya. Jadi yang saya tahu ibu-ibu yang mengangkat saya dan yang ngurus saya. Saya tidak pernah melihat ibu yang telah melahirkan saya. Pun juga dengan orang tua laki-laki saya. Saya tidak pernah lihat itu bapak saya. Yang saya tahu bapak yang mengasuh saya. Ya kembali lagi saya sadar diri. Mungkin kekurangan ini yang ada pada saya tidak seperti orang-orang lainnya yang punya orang tua cukup, bapak ibu. Sebetulnya iri juga. Nah dari iri itu makanya saya melakukan sesuatu supaya saya itu bisa berbuat sesuatu tidak seperti saya dulu. Aku akan mengasihi orang-orang siapapun di sekeliling saya. Aku akan menyayangi anak-anak siapapun yang bisa dan terima kasih sayang saya. Karena perih sekali orang yang tidak punya orang tua seperti saya. Mudah-mudahan saya berdoa
tidak ada orang yang punya nasib dan cerita seperti saya, yang kalau ditanya tidak jelas untuk menjawabnya. Karena dalam hidup manusia itu nasabnya itu penting, silsilahnya harus ada. Tapi saya bermohon juga kepada Tuhan saya, karena saya ini tercipta terjadi hidup seperti ini bukan kehendak siapa-siapa. Saya kembalikan kepada Tuhan. Hanya saya berpikir dengan kejadian yang ada di dalam diri saya ambil hikmahnya. Apa sih hikmah daripada semua ini yang sudah terjadi? Itulah dasar saya selalu terima siapapun dari manapun. Kalau yang muda saya anggap adik, anak. Kalau yang tua saya anggap adalah kerabat dan keluarga. Karena inilah dasar hidup saya. Saya itu tidak punya siapa-siapa, tidak pernah mengenal bapak dan ibu saya. Sedih tak orang yang tidak pernah. Sedangkan orang itu bisa terharu kalau ketemu yang namanya ibu atau bapak. Apalagi kalau sudah terpisah lama. Coba pikir kalau seperti saya tidak punya siapa-siapa. Nah, ternyata saya ini terlahir sebagai bontot bungsu bersaudara. Ternyata saya punya saudara. Kalau saya hitung saudara saya itu 5. Laki-laki semua. Dan saya yang terakhir satu-satunya perempuan. Kalau saya amati, hidupnya juga tidak jauh beda dengan saya. Modelnya juga seperti ini. Karena ini urusan keluarga besar. Jadi ya dari anak yang sulung sampai saya yang terakhir juga sama. Sampai bilang orang tua saya, ya kamu ini yang sulung, kamu ini yang bungsu. Mudah-mudahan cerita ada awal, ada akhir. Karena di sini dari yang sulung sampai yang bungsu ikut dilibatkan semua. Ya dalam orang bicara orang tua, ya inilah yang dikatakan nanti awalu wal akhiru. Pun saya juga tidak terlalu paham dengan makna itu. Cuma saya mencoba untuk memahami dengan mengerti. Nah, perjalanan antara si bungsu sama yang sulung. Dengan pahaman itu kami diberi pengetahuan bahwa begini, begitu. Alhamdulillah saya bisa menerima secara akal. Terus saya tidak pernah memberontak, protes dengan apa yang terjadi dengan hidup saya. Saya kembalikan kepada Tuhan. Duh Gusti, kalau memang saya diberi hidup seperti ini darimu, kenapa saya tidak bisa menerima? Saya akan menikmati senikmat-nikmatnya apa yang Tuhan berikan kepada saya. Adapun apa yang terjadi, biasalah orang hidup. Kejadian itu adalah bumbunya hidup. Peristiwa itulah nanti yang akan jadi cerita sejarah kehidupan saya, untuk keluarga saya dan anak cucu saya kelak. Tapi kita kembali kepada cerita Mayang Sari seperti saya, tidak ada apa-apanya, hanya kebetulan sekedar nama. Cuman kita ya antara paham dengan tidak paham dengan nama itu. Cuma yang jelas banyak misteri di cerita Mayang Sari ini. Saya orang biasa, ya hanya sekedar saya itu punya masalah karena kita itu terlibat dalam urusan itu. Yang lain tidak. Biasa, seorang ibu punya keinginan dengan batas yang wajar. Seorang ibu yang kepingin berbuat sesuatu karena melihat keadaan di sekelilingnya. Dan seorang ibu seperti saya itu punya cita-cita karena saya belajar sesuatu. Kalau ilmu yang saya dapat tidak dikembangkan, saya merasa rugi. Untuk apa saya diberi ilmu? Untuk apa saya menuntut? Untuk apa saya belajar kalau toh nanti tidak bermanfaat? Makanya saat ini dengan apa yang kita buat lewat lembaga sebagai wadah kita, Mayang Sari Foundation, Mayang Foundation tadi, yang namanya adalah Yayasan Wahyu Putri Nusantara. Dengan program-programnya, dengan apa yang sudah dijalankan, saya berharap ini bisa dimanfaatkan
dan digunakan sebaik-baiknya supaya kita melakukan sesuatu itu berguna, tidak hanya sekedar